Selamat malam teman-teman, berjumpa kembali bersama Wisanggeni dan kali ini Wisanggeni akan mengajak teman-teman semua untuk menonton sebuah video atau mereaksi sebuah video mengenai budidaya belut ya. Untuk teman-teman yang suka budidaya belut bisa tonton video ini dan kita tonton bersama. Yuk kita Masuknya musim lihat kemarau rupanya turut berpengaruh terhadap harga jual belut sawah yang awalnya per kilogram sekitar 115.000 kini menembus angka 135.000. Sebelum memasuki musim kemarau, harga normal belut sawah 85.000 per kilogram. Seperti itulah yang dilansir dari insight.lombok.id. Memang kenaikan harga belut sawah ini menjadi sorotan dan para peternak belut melihatnya sebagai peluang yang menarik. Belut merupakan makanan yang populer di beberapa negara Asia, termasuk Indonesia. Bahkan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura memiliki permintaan yang sangat tinggi terhadap belut. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa nilai ekspor belut Indonesia pada tahun 2020 mencapai 26,5 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 368 miliar rupiah. Angka ini memberikan gambaran tentang potensi besar bagi ekspor di tahun 2020 menembus angka 300 miliar lebih ya. Nah, jadi luar biasa potensi budidaya belut ini teman-teman. Mari kita lanjut bersama videonya ya. Per kilogram. Hal ini tidak hanya menguntungkan bagi pengusaha besar, tetapi juga bagi pengusaha kecil dan menengah, bahkan pemula yang memiliki modal usaha yang relatif kecil. Permintaan belut dari mancanegara dan pasar lokal terus meningkat. Misalnya permintaan dari Hong Kong mencapai 20 ton per hari, dan itu hanya dari satu pembeli. Namun sayangnya pasokan belut dari budidaya masih terbatas. Bagaimana? Tertarik dan makin penasaran dengan belut ini? Simak video kami hingga selesai. Nama latin dari ikan belut sawah adalah Monaperus albus. Di mancanegara, hewan ini terkenal dengan nama Asian Swam Eel. Daerah hidup belut sawah ini meliputi kawasan Asia tropis hingga subtropis seperti habitat aslinya. Belut sawah dapat kita temukan di daerah tropis seperti India, Cina bagian utara, Malaysia, dan Indonesia. Belut sawah memiliki warna kulit yang cenderung lebih cerah. Panjang tubuhnya bisa mencapai 40 hingga 50 cm dan memiliki bobot yang bisa mencapai 200 hingga 300 gram per ekornya. Selain prospek usahanya yang cerah, rasa dari daging belut pun cukup enak. Kandungan gizi belut juga tidak bisa kita abaikan. Belut mengandung vitamin A dan protein yang tentunya baik untuk tubuh. Tak hanya itu, belut pun mengandung asam amino, magnesium, kalsium, zat besi, dan beberapa nutrisi lain yang juga tersimpan dalam belut, hingga membuatnya baik untuk kulit, bisa dijadikan MPASI, dapat memperbaiki sel dan jaringan tubuh, baik pula untuk kesehatan otot. Siapa nih yang suka makan daging belut? Karena dagingnya juga cukup enak teman-teman ya, mengandung protein dan vitamin tadi ya. Jadi tulis ya di kolom komentar dan jangan lupa follow. Terus kita lanjut lagi untuk videonya. Yuk kita lanjut lagi teman-teman. Lebih cepat dibandingkan dengan ternak lainnya. Selain itu, dalam 1 tahun, peternak dapat melakukan beberapa kali panen, sehingga pendapatan dari peternak belut dapat maksimal. Belut sendiri hidup di kolam yang berlumpur, rawa-rawa, kanal, dan persawahan. Mereka pun mampu hidup di air keruh. Lalu, bagaimana membudidayakan hewan ini jika musim kemarau seperti sekarang? Selama musim kemarau, ketika kondisi air dan habitat belut sawah mungkin tidak ideal, ada beberapa solusi alternatif untuk budidaya belut sawah. Peternak dapat mempertimbangkan untuk menyediakan air dengan kualitas yang lebih baik, memberikan makanan tambahan yang sesuai, dan menjaga kebersihan kolam budidaya agar tetap optimal untuk pertumbuhan belut.
Dengan perawatan yang baik, budidaya belut sawah tetap dapat berhasil meskipun dalam kondisi musim kemarau. Berikut ini solusi alternatif budidaya belut sawah saat musim kemarau. Dalam lumpur Dijamin ya teman-teman. mudah dan sukses. Pertama, siapkan drum. Drum yang ideal memiliki ukuran sekitar 200 hingga 300 liter dan harus bersih dari zat kimia berbahaya. Pastikan juga drum memiliki penutup yang rapat untuk mencegah belut melarikan diri. Kedua, jaga kualitas air. Air yang baik untuk budidaya belut adalah air bersih dan bebas dari zat tercemar. Pastikan juga pH air berada di rentan angka 6 hingga 8 dan Nih, suhu air silakan sekitar disimak, 20 hingga Silakan 30 disimak. derajat Celcius. Jika diperlukan, Drum. tambahkan aerasi atau aliran air untuk menjaga tingkat oksigen yang cukup. Ketiga, pilih bibit terbaik. Saat memilih bibit belut, pilihlah belut yang sehat dan memiliki Drum. ukuran seragam. Belut yang sehat memiliki Pakai tubuh bulat, kuat licin, wadah drum atau serta media, gerakannya lincah. wadah drum, Pastikan media juga drum. membeli belut dari sumber yang terpercaya untuk memastikan kualitas bibit yang baik. Keempat, tempatkan bibit dalam drum. Tempatkan bibit belut ke dalam drum yang telah diisi dengan air. Perhatikan agar kepadatan belut tidak terlalu tinggi, sekitar 5 hingga 10 ekor per meter persegi. Jika kepadatannya Pilih terlalu bibit tinggi, terbaik. belut Pasti akan ya, saling untuk mengganggu dan dapat peternakan menyebabkan harus, stres atau bahkan memilih bibit menyebarkan yang penyakit. terbaik. Kelima, berikan pakan berkualitas. Berikan pakan yang cukup dan berkualitas kepada belut. Belut sendiri merupakan hewan omnivora, sehingga pakan yang bisa diberikan yaitu cacing, ikan kecil, serangga, dedak, dan sisa-sisa pangan organik. Beri pula pakan secara teratur dan jangan berlebihan agar belut tetap sehat. Keenam, jaga kebersihan. Selain memberi pakan, jaga kebersihan lingkungan budidaya belut. Bersihkan sisa pakan yang tidak dimakan oleh belut dan jangan biarkan air dalam drum tercemar. Perhatikan juga kebersihan drum agar tidak menjadi sarang penyakit atau parasit. Ketujuh, perawatan yang baik. Lakukanlah secara rutin pergantian air setiap 2 hingga 3 minggu atau jika diperlukan. Pergantian air ini bertujuan untuk menjaga kualitas air dan mencegah penumpukan zat sisa yang berpotensi mencemari air. Itulah tadi beberapa cara budidaya belut dalam drum untuk hasil yang optimal. Budidaya belut dalam drum dapat menjadi alternatif yang menarik dan ramah lingkungan. Selain itu, hasilnya juga terbilang sangat menguntungkan bila dilakukan dengan benar. Terima kasih telah menonton. Semoga video kami teman-teman. menginspirasi. Jadi seperti itulah cara budidaya belut ya. Dan semoga video ini bermanfaat bagi panjenengan, dan jika bermanfaat silakan komen, like, dan serta share juga. Jangan lupa follow, terus simak video-video Wisangeni selanjutnya. Sampai jumpa dan salam konten kreator.